Keong Emas, cerita anak dari Jawa Timur. Jangan lupa di like dan subscribe. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Geloran. Orang tuanya adalah seorang yang terpandang dan disegani di desa. Namun dia suka foya-foya dan bermalas-malasan, menghamburkan harta orang tuanya, hingga mereka tiada, maka habislah harta bendanya. Seorang wanita kaya menjadikannya suami. Wanita itu memiliki seorang anak perempuan, yang rajin dan pandai menenun bernama Jambean. Jambean yang rajin bekerja, sering menasehati ayah tirinya, agar tidak bermalas-malasan saja. Nasihat itu justru membuat Geloran murka. Beraninya dia menasehati orang tua. Patutkah itu? Geloran marah. Wanita itu berusaha membela Jambean. Tapi apa daya? Sekarang engkau harus memilih, aku atau anakmu, ancam Geloran. Hati ibu Jambean sangat sedih mendengar perkataan Geloran. Dia menangis siang malam karena bingung. Suatu hari dia memanggil anaknya. Jambean anakku, kemarilah nak, serunya lirik. Jambean langsung menghampiri ibunya yang tengah bersedih. Mengapa ibu bersedih saja? Tanyanya dengan iba. Maka diceritakanlah rencana Geloran yang berniat mengusir Jambean dari rumah. Dengan sedih Jambean pun berkata, "Sudahlah ibu, jangan lagi bersedih. Biarlah aku yang mengalah. Yang benar nanti akhirnya akan bahagia ibu." Kata Jambean meyakinkan ibunya, "Aku akan pergi melewati jalan bendungan." Dengan sesak tangis, sang ibu mengangguk. Di malam yang gelap dan hujan lebat itu, Jambean pergi meninggalkan rumah. Tak berapa lama kemudian, ibu Jambean yang tak kuasa menahan kesedihan berusaha mencari, tapi tak bisa menemukannya. Ibu Jambean tak bisa menemukan anaknya, karena secara ajaib telah berubah menjadi seekor siput atau dalam bahasa Jawa, keong. Di desa Dadapan, hiduplah dua bersaudara, bernama Nyai Sembega dan Nyai Sambadil. Mereka hidup miskin dan bekerja mengumpulkan kayu bakar dan daun talas. Suatu hari, keduanya pergi ke bendungan untuk mencari daun talas. Tiba-tiba mereka terpana melihat keong keemasan di atas batu. "Alangkah indahnya keong ini," seru Nyai Sembega. "Lihatlah, kulitnya indah berwarna keemasan. Aku ingin memeliharanya." Katanya lagi, "Ia sangat indah. Kita bawa pulang saja dia," sahut Nyai Sambadil. Maka dipungutnyalah keong tersebut untuk dibawa pulang. Mereka meletakkannya di dalam tempayan tanah liat di dapur rumah. Semenjak itu, kehidupan mereka berubah, terutama setiap mereka pulang bekerja. Di dapur selalu tersedia lauk dan rumah berubah menjadi rapi dan bersih. Nyai Sambega dan Nyai Sambadil merasa heran dengan keadaan itu. Mereka berencana mencari tahu, siapakah yang melakukan semua itu. Suatu hari, seperti biasa, mereka berangkat kerja. Tetapi sebenarnya, mereka berpura-pura pergi. Setelah agak jauh dari rumah, mereka kembali menyelinap dari belakang rumah, menuju dapur. Dari dapur terdengar suara seseorang sedang memasak. Kedua nyai itu sangat terkejut saat melihat seorang gadis cantik keluar dari tempayan tanah liat tempat keong emas peliharaan mereka. Tentu dia adalah jelmaan dari keong emas itu, bisik Nyai Sembeda. "Ayo kita tangkap sebelum dia berubah lagi menjadi keong emas," bisik Nyai Sembeda. Dengan mengendap-ngendap, mereka masuk ke dapur. Lalu mereka menangkap gadis yang sedang memasak itu. Keong emas yang menjelma menjadi Jambean awalnya takut, tetapi akhirnya bisa tenang. "Siapa gerangan kamu nak?" desak Nyai Sambega penasaran. "Apakah kamu bidadari?" tanyanya lagi. "Bukan. Saya manusia biasa. Saya diusir oleh ayah tiri saya, sehingga saya menjelma menjadi keong," sahut Jambean tertunduk. Kedua nyai itu terharu mendengar cerita Jambean. Apalagi melihat keteguhan gadis itu dalam bekerja, dan kebaikan hatinya. Akhirnya keong emas diangkat menjadi anak. Semenjak itu, keong emas membantu kedua nyai itu dengan menenun. Tenunannya sangat indah dan bagus, sehingga terkenal ke seluruh negeri. Karena hasil tenun itu juga, kedua nyai tersebut menjadi makmur. Tenunan Jambean yang indah itu menjadi terkenal sampai ke ibu kota kerajaan. Sang raja muda tertarik dengan tenunan buatan Jambean, hingga raja memutuskan untuk melihat sendiri proses pembuatannya.
dan pergi meninggalkan kerajaan dengan menyamar menjadi saudagar kain. Akhirnya taulah raja perihal keong emas itu. Raja tak hanya terpikat dengan keindahan tenunannya, tetapi juga terpesona dengan kecantikan Jambean. Raja memerintahkan kedua nyai untuk membawa Jambean ke istana, dan hendak meminangnya menjadi permaisuri. Betapa senangnya kedua nyai itu karena ketekunan dan ketabahannya. Jambean dan kedua nyai itu kini hidup bahagia di istana raja.